dengan tuntutan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat PKN, dan pendekatan politik sensitif dan juga pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terburuk kedua di dunia tahun 2024 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih.
Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan dari video tersebut terdapat berbagai macam komentar netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Nah teman-teman, sebelumnya dukung terus channel ini dengan cara subscribe agar saya bisa berbagai informasi terkait dunia politik yang terjadi di negara kita. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini ada komentar dari Baladewa yang mengatakan, moga saja si pembohong dan para pendukungnya tenggelam dan tak muncul kembali. Teman-teman, di sini ada komentar dari Singgi Martono yang mengatakan, kalau keadilan tidak bisa ditegakkan, seperti ini akibatnya. Maju terus pejuang keadilan. Herman Syah mengatakan, inilah akibatnya kalau masa sudah muak dengan kelakuannya Jack, rasain loh. Lanjut lagi, Roy Bermanto mengatakan, usut kalau memang ada oligarki, tangkap dan kroni-kroninya Jokowi. Rakyat Indonesia telah dibohongi resmi ini. Hartono Sumber mengatakan, Prabowo tidak berani mengambil keputusan karena dia hanya macan sirkus. Lanjut lagi teman-teman, di sini ada komentar dari Ilham Banjarmasin yang mengatakan, buku bangkernya kalau aja ada duitnya, ambil bagi-bagi, lalu hancurkan. Anindita Keisha mengatakan, polisi yang pro rakyat jangan sakiti para pendemo, biarkan mereka menuntut keadilan dan kejujuran. Teman-teman, kita lanjut dari komentar Berkah Berbagi yang mengatakan, ya Allah, lindungilah para pejuang keadilan demi rakyat kecil Indonesia. Joko Kartolo mengatakan, bangkit dan lanjutkan, buat besar demo ini. Kita kompak, setiap kota kompak pasti hancur. Masadi Juna mengatakan, perjuangan penjunjung kebenaran semoga sukses dan lancar. Seret Jokowi perusak bangsa. Rini Hardiani mengatakan, hancurkan para dajjal dan kroninya. Termul adili Jokowi dan kroni-kroninya. Dari Elis Dharma mengatakan, aneh bangsa Indonesia telah direndahkan, diremehkan oleh ijazah palsu, di mana harga mahasiswa telah direndahkan ijazah palsu Jokowi. Termul-termulnya bos. Lanjut lagi, komentar Rusmini yang mengatakan, Jokowi tidak pantas terima uang pensiun dari rakyat. Geledah rumahnya pasti banyak harta karun di sana. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini ada komentar dari Yusman yang mengatakan, terima kasih rekan-rekan pejuang. Saya sangat apresiasi perjuangan teman-teman. Semoga dilindungi Allah. Doa kami selalu menyertaimu. Amin. Teman-teman, lanjut lagi. Di sini ada komentar dari Rajadin yang mengatakan, rakyat harus bersatu karena yang dipakai keluarganya itu uangnya rakyat. Jadi kita harus hancurkan rumahnya Jokomul. Teman-teman, di sini ada komentar dari Ngeps yang mengatakan, waduh, rupanya Jokowi sudah persiapan, rupanya. Wi, sadar diri aja, akui aja apa adanya. Teman-teman, kita lanjut dari Bambang yang mengatakan, alhamdulillah Joko Widodo benar-benar di demo. Kalau bisa seret dan sumpal mulutnya sekalian gak bisa ngomong. Soal ijazah aja dia hanya sembunyi di bawah anak buahnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini ada komentar dari Abang Jik yang mengatakan, wajib musnahkan otak koruptor berjamaah. Bila lembaga hukum tersuap, rakyat wajib bergerak demi Indonesia Raya. Lanjut lagi, Wirjo Bekasi mengatakan, pejabat rakyat Indonesia bersatulah demi kebaikan negeri. Nasrun mengatakan, semoga kezaliman hancur, nepalkan saja penegak hukum, tidak bisa diharapkan lagi, selamat berjuang. Teman-teman, di sini ada komentar dari Mbah Sodikin yang mengatakan, polisi jangan melindungi Jokowi, biarkan rakyat masuk, bikin perhitungan, negara marwahnya dirusak, pengkhianat sang ijazah palsu, polisi harusnya malu melindungi mereka, harusnya ikut bergerak menindak Jokowi dan keluarganya.
Teman-teman, di sini ada komentar dari Wuloyo yang mengatakan seorang mantan pejabat seharusnya punya moralitas yang tinggi, apalagi seorang mantan presiden. Anang Syaroni mengatakan satu cara mengubah kebiadaban Jokowi saat jadi presiden adalah dengan revolusi. Adili Jokowi, dialah yang bawa Prabowo ke RI dengan kecurangan yang masif. Alno mengatakan jangan berharap rakyat berhenti menuntut keadilan. Maju terus, mari Bung rebut kembali keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Agus Tohari mengatakan setuju sekali, ayo hancurkan semuanya biar cepat selesai. Negara ini kembali aman. Tinah mengatakan, ayo udah waktunya berjuang, sudah cukup lama sabar. Sabar juga ada batasnya. Ayo Indonesia bersatu. Alexander Sena mengatakan solusi terbaik agar lebih cepat menyelesaikan persoalan kejahatan terhadap bangsa yang dilindungi. Alma Gelangi mengatakan, ya Allah lindungi para pejuang negeri, jauhkan kami Allah dari pimpinan zolim, dan semoga kedepannya di negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang saleh dan jujur, amanah dan cinta rakyatnya, amin. Sutriah mengatakan, pengadilan rakyat sudah saatnya berontak dan hancurkan semua kejahatan di negeri ini. Ditimpali teman-teman oleh Mahendra Skandar yang mengatakan, nah mantap, bongkar bangkernya, itu uang rakyat, kita sekarang makin susah, dia harus dihukum berat. Terlanjut lagi di sini ada komentar dari Suhaini yang mengatakan semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan peringatan kepada pejabat-pejabat di NKRI agar mau dengar keluhan rakyat. Teman-teman, di sini ada komentar dari Abu Kuning yang mengatakan maju terus pejuang pahlawan, pembela kebenaran biar rakyat sejahtera makmur, berantas korupsi, kala keadilan tidak bisa, biar rakyat aja yang turun lapangan. Erianto mengatakan kejujuran itu lebih mulia, yang kita takutkan nanti di seluruh Indonesia. Nah teman-teman, kita lanjut lagi. Saharudin mengatakan maju terus supaya anak kita ke depan mendapatkan keadilan setelah kita berjuang. Teman-teman, di sini ada komentar dari Rahmat Zuhir yang mengatakan kita tidak boleh melecehkan proses pengadilan sebagai negara hukum demi memenuhi keadilan. Rizal mengatakan dari jauh jutaan TKI di Malaysia memberi dukungan penuh pada kalian. Semua di Solo lanjut bergerak, maju geruduk rumah Mulyono, pengkhianat pembohong besar pada seluruh RI. Harlan mengatakan, di Indonesia banyak lulusan S1, S2, S3, bahkan banyak lagi yang lain yang bertitle tapi susah cari kerja. Sekarang ijazah palsu Jokowi bisa jadi presiden. Ini negara apa negara yang tidak ada otak? Rachel Hutasio Soi mengatakan, tunjukkan saja ijazah itu, tak apa-apa rakyat kita itu baik. Jadilah wisdom, ngapain juga sih bersih tegang leher sama rakyat, dan rakyat bos pemerintah, ya GBU. Lanjut lagi teman-teman, dari Abu Kuning mengatakan duit ya bagaikan ajak ke rakyat. Kecil masih banyak rakyat kelaparan, Allah pasti melindungi orang benar. Kaswiyati Wiwi mengatakan maju terus para pejuang keadilan rakyat cerdas, kejar terus. Oke teman-teman, demikian saja komentar netizen untuk cuplikan video kali ini, dan sampai jumpa di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.